A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, para pengurus Masjid At-Taqwa yang kami muliakan, para guru, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin pada subuh yang ke-6 di bulan Sya'ban. Insyaallah tanggal 6 hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berkahi di bulan Sya'ban ini. Antara lain ciri berkah itu adalah ziyadatul khair, nambah baik. Nah itu ya, baik amal, baik dengan tetangga, baik dengan suami, istri, hubungan keluarga. Ziyadatul khair itu adalah tanda kita berkah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, pada subuh kali ini jangankan yang lain memantau itu Pak, jangankan Rokib Atid yang memantau, itu kamera HP live aja kita mulai jago-jago image begitu ya kan. Awalnya kan tidak perlu resmi ini saya itu begitu ya, tapi semenjak itu dipasang rasu-rasunya ada yang nengok gitu ya. Tidak cukup kita jamaah apa yang pesan dari alat ini. Saya kira bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsan ya kan. Jadi kalau kita tahu masjid ini diawasi CCTV, itu beda sikap kita dengan tidak diawasi gitu. Nah kenapa? Karena memang merasa diawasi itu adalah buah dari kekuatan iman, buah dari kekuatan ibadah, akhirnya yang disebut dengan akhlak atau ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf sebenarnya pada subuh kali ini tidak begitu fix. Tadi malam kita masih ada kegiatan safari terkait dengan Isra Mi'raj. Pokoknya Isra tulang gitu ya kan, sampai pada Allah Sya'ban terus masih gitu ya. Cuma memang malam tadi itu karena kumpulan para ulama, jadi kita belajar. Walaupun kita jadi pemateri, akhirnya belajar dengan para guru. Ada alumni Maroko, ada alumni Yordania, ada alumni Mesir, jadi ngumpul. Tidak tahu ngobrol-ngobrol itu hampir jam 2 malam gitu ya kan. Hampir jam 2 sudah acara resmi. Jadi setelah acara resmi itu lebih kurang jam 10, masuk setengah 11 sampai setengah 2. Jadi ini tidur itu lebih kurang jam 3 gitu ya. Nah, jadi ngapo Ustaz nih, ayatnya pendek nian takut Ustaznya tekantu gitu ya. Akhirnya ngapo wal asri, ngapo kuluhu begitu ya kan. Nah, ini itu caro begitu ya. Saya tadi nanya dengan Pak Haji, Pak Haji siapa ini imam gitu. Ternyata Pak Imam juga lah. Ya jadi komat, jadi muadzin. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita subuh kali ini, kalau bulan lalu kita mengkaji potongan surah ketika kita menang, fasabbih bismi rabbika wastaghfir.
Maka kesempatan kali ini hubungan dengan kalimat tasbih itu saya hubungkan dengan surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra. Ibu dan bapak, ada 7 surat yang diawali dengan kalimat tasbih. Yang pertama subhanalladzi asra. Sabbaha yusabbihu itu artinya menjauhkan. Menjauhkan, kalau bebasnya menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang mustahil. Nah, sehingga kalau kita terjemahkan secara umum adalah mensucikan. Tidak ada yang suci kecuali Allah. Sabbaha itu, subhana itu bentuknya isim masdar, itu saja. Jadi isim masdar, maha suci yang memperjalankan. Kita ngambil kalimat tasbihnya aja. Kemudian ada 3 surat, bentuknya itu adalah yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu itu berarti fi'il mudhari, sedang dan terus bertasbih. Siapa itu? Sedang dan terus, artinya continue, konsisten. Siapa yang bertasbih itu adalah semua, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, seluruh yang ada di langit dan di bumi, termasuk baju, peci dan sebagainya yang kita pegang ini, termasuk mukena. Makanya upayakan ibu-ibu untuk sholat itu jangan pula sebuah itulah, ya kan? Upayakan lebih sebagai saksi, karena memang dia menjadi bertasbih semua kepada Allah, bahkan menjadi saksi. Bahkan kalau kita sholat di satu tempat, kemudian usahakan sholat sunnahnya geser ke tempat lain, itu dalam rangka yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi hampir tidak ada benda mati lah Bapak Ibu. Jadi dalam konsep agama itu semuanya adalah benda hidup yang semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 2 surat, bentuknya itu adalah fi'il madi, telah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh langit dan bumi. Jadi ada 2 surat. Kemudian ada 1 surat yang tasbih itu perintah. Sabbihis marabbikal a'la. Itu perintah. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nah kalimat subhanallah ini, kalau tasbih biasanya apa bunyinya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang panjang. Jadi tasbih itu berarti satu kewajiban bagi kita, sabbihis marabbikal a'la. Maka sucikanlah nama Tuhanmu. Hubungannya tadi dengan Isra, siapa yang mau Allah perjalankan, siapa mau Allah tinggikan, itu perbanyaklah tasbih. Baik tasbih wajib ataupun tasbih sunnah. Kapan tasbih wajib? Allahu akbar. Wajib itu Pak ya. Jadi takbiratul ihram itu seluruh mazhab sepakat bahwa itu menjadi rukun solat. Tidak sah solat kalau tidak baca takbiratul ihram. Allahu akbar bagian daripada tasbih. Takbir berapa Bu dalam solat gitu? Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah. Banyak sekali Pak ya. Itu takbir. Kalau yang lain itu ini takbirnya takbir sunnah. Tapi takbir wajibnya adalah Allahu akbar takbiratul ihram. Belum lagi tasbih, misalnya kalimat subhanallah. Ada yang subhanakallah, ada subhana rabbiyal azimi a'lah misalnya. Nah ini
adalah bagaimana kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ibu-ibu ke Sukarami, dekat Masjid Nurul Iman itu ada apotik Ilma dan juga minimarket Ilma. Sekarang buka cabang di depan Masjid Agus Rin Najamuddin, di atas itu. Yang punya itu tidak jauh usia dengan kita, sekitar 3 tahun lah di atas saya, sekitar 40 lah usianya. Jadi beliau itu aktivis masjid. Masjid Nurul Iman sebagus itu anak muda itu yang mempelopori. Jadi sekarang itu masih minus 14 juta masjidnya itu Pak, jadi minus 14 juta. Ternyata dengan ketelatenan beliau semua dipinjamkan untuk urusan masjid. Jadi usaha-usaha beliau itu berkembang, pengakuan beliau itu karena kekuatan ngurus masjid. Bapak Ibu, sekitar sebulan setengah yang lalu beliau dapat musibah. Lagi ngurus bersih-bersihkan toko ilmanya yang di depan Najamuddin itu, ngapo-ngapo njuluk pakai besi. Pas terjuluk itu kenolah kabel yang besar itu Pak, kena kabel besar, berapa pol itu tidak tahu saya. Ketika itu kena, jadi besi itu kan langsung nyalah ke beliau, langsung tebanting, kemudian pala itu berdarah, kemudian kakinya hangus, hininya hangus semuanya. Kemudian itu pingsan. Setelah pingsan dibawa ke rumah sakit. Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin mampu dan tidak mungkin hidup. Karena hampir seminggu lebih beliau itu koma. Kaki terbakar, ini terbakar, kepala juga pecah. Kemudian hasil scan ternyata itu ada penggumpalan darah dan harus dioperasi. Itu satu minggu lebih tidak siuman. Dokter bedah kaget ibu bapak. Tidak mungkin bahasa kita jadi lapak. Kita tinggal nunggu waktunya aja, karena sudah luka bakar sudah banyak sekali, termasuk di kepalanya. Puncak terakhir ketemu hari Jumat. Saya khutbah Jumat di situ, kemudian banyak bercerita dengan beliau. Kemudian saya tidak tahu waktu itu saya di alam mana, begitu kata beliau kan, tidak tahu. Ternyata disitulah ada ibunya, ada istrinya, ada anaknya, ada jamaah masjid selama seminggu full, tasbihnya, tahlilnya, takbirnya, bahkan khotaman Quran, yasinan mereka lakukan untuk kekuatan, untuk mendoakan yang bersangkutan. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah lazim, itu yang dikumandangkan. Setelah itu berdoa, ya Allah sembuhkan ini anak muda potensial, anak muda pengurus masjid, anak muda yang masih ngutangi masjid 14 juta dari min hampir 200 juta Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu lewat itu kan udah ini sekali, ini apa itu kondisi masjid. Kemudian atas izin Allah masuk minggu kedua siuman, mulai ada gerakan jantungnya gitu ya, mulai naik. Karena ada penggumpalan darah harus operasi, dan operasi itu pun keberhasilannya hanya 20-30%. Dokter bedah setelah membedah itu ngampaikan dengan pengurus masjid, memang ini betul-betul di luar nalar ilmu kami. Di luar nalar ilmu kami. Ini betul-betul kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kekuatan spiritual, kekuatan subhanalladzi asra
Allah yang menyembuhkan, Allah yang memperjalankan, Allah yang ngangkat. Itu diprediksi pasti 80% kehilangan memori. Kehilangan memori. Pas kemarin kita ngobrol agak lama lah, sudah sholat Jumat itu Bapak Ibu. Cak mano Kak? Alhamdulillah Wirah. Tapi bekas luka bakar kaki, dado, beliau itu masih, termasuk tangan masih. Putih-putih begitu Pak ya, masih. Tapi kata beliau, alhamdulillah tidak ada yang lupa. Tidak ada yang lupa, apalagi urusan utang masjid. Masih teringatnya saya begitu ya kan, 14 juta itu ya. Sampai beliau sampaikan. Ibu-ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kekuatan tasbih itu luar biasa. Kekuatan tasbih atau spiritual shaping, bagaimana kita melakukan ibadah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan lalu kita singgung, jangan nasta'in dulu baru nak buduh, tapi nak budulah dulu baru nasta'in. Sampai ibunya begini, ya Allah, seandainya, itu pengakuan beliau, tanya, kok bisa? Ya Allah, seandainya dia pernah ngurus masjid ini sekian puluh tahun, engkau terima ibadahnya, maka tolong ya Allah sembuhkan ini anak. Ya Allah, begitu Bu ya. Jadi terus jamaah masjid itu luar biasa. Terakhir kata beliau, ya Allah Wira, saya betul-betul merasa bahwa banyak sahabat, banyak teman pada saat saya sakit ini. Banyak yang mendoakan. Oh banyak sekali. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ada seorang Nabiullah yang diselamatkan melalui ikan nun. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tasbih. Tasbih. Sampai ikan nun tidak boleh makan selama 40 hari. Wahai nun, jangan engkau makan, karena di dalam perut itu ada hambaku yang sedang bertasbih. Maka kata Rasulullah, ada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah apa gawe? Lagi nanam-nanam ya Rasul. Maukah engkau aku kabarkan bahwa ada tanaman yang akan engkau petik di surga? Ada, mau ya Rasulullah. Maka perbanyaklah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu, kiro-kiro kalau seandainya lah ada tanaman kita di surga itu, kita menjadi penghuni surga apa tidak kira-kira? Hah? Lah iyalah. Iyo kan untuk apa tanaman tuh aduh ya kan? Iyo Bapak Ibu, itu samalah ketika Bilal bin Rabah ketika ditanya ya Rasul, ya Bilal, apa amalanmu sehingga trompa itu bahasa kita apa? Selop, sendal begitu ya kan? Suara sendalmu itu, terompa orang dulu kan dari kayu, kemudian dikasih karet, ketok kan bunyinya begitu. Nah jadi kata ini Rasulullah, ya Bilal, amalan apa yang engkau lakukan sehingga saya dengar suara terompamu itu sudah di surga? Bingung, sahabat-sahabat lain tercengang nengoknya. Aduh katanya kan. Ini akhirnya beliau memang dikabarkan menjadi ahli surga. Apa kata beliau? Mohon maaf ya Rasulullah, sebenarnya apa dianggap salah begitu ya kan? Bahwa saya tidak pernah sudah wudhu itu tanpa sholat sunnah wudhu misalnya ya kan? Itu beliau pengamal sunnah wudhu ya, jadi sudah wudhu sempurnakan, kemudian sholat sunnah wudhu itu dalam rangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakanlah ibu-ibu pilih tasbihnya yang mana yang mau dipakai. Ada ibu-ibu di Madinah ketika Rasulullah datang masuk rumah numpuk ini apa itu biji kurma. Ngapa tumpukan biji kurma ini banyak sekali kata Rasulullah? Mohon maaf ya Rasulullah, saya bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah dihitung ibu-ibu jumlahnya itu hampir 4.000. Ini saya tidak bisa tidur malam sebelum baca tasbih. Jadi saya kumpulkan ini untuk ngitung. Oh berarti saya malam ini sudah
4.000 membaca tasbih. Ibu-ibu berapa ribu sebelum tidur? Jadilah 100 misalnya kan. Jadilah 10. Kalau tidak ambil setengah dari 100, sepertiga 133 begitu ya. Kalau Rasulullah alat tasbih kan digunakan tangan gitu kan. Ya, jadi satu putaran tangan kita ini itu 33. Jadi kalau sudah 2 kali 66, kalau 3 kali 99, genapkan 1 menjadi 100 misalnya kan. Nah, tapi ada sahabat lagi yang tadi mengumpulkan biji kurma. Sahabat lagi yang bernama Abu Hurairah tadi itu menyiapkan tali, dibuatnya apa ya? Kayak gini aku. Kayak tasbih tapi tali, kayak tali rapia itu dilikatnya 1, 2, 3 ya kan, sebanyak 1000 simpul, disimpulkannya 1000. Kata beliau setelah mendengar Rasulullah katakan itu, lah apa pula gunanya tali ini ya Abu Hurairah? Abu Hurairah itu bahasa kitanya bapak kucing. Makanya Rasulullah itu kalau menggelar sesuatu itu, kalaunya Abu Hurairah itu berarti orang yang suka binatang, penyayang binatang. Kalau dia terhadap orang yang suka nolong itu Abas Safinah, bapak kapal. Berarti ngapu kapal itu orang suka nolong. Pokoknya penolong. Berat-beratnya tolong juga misalnya kan, itu Abas Safinah sering digelar Rasulullah. Nah, Abu Hurairah ini kata beliau, ya Rasulullah, ini saya tidak bisa tidur malam sebelum tali ini 12 kali putaran. Berarti kalau sekali 1000, 12 kali 12.000. Saya tidak bisa tidur, mewajibkan diri saya untuk bertasbih sebanyak 12.000. Wah, luar biasa. Wah, kita tidak perlu nak sebanyak itu nih, enggak Bu ya. Habis sholat 33 rutin, tapi sambil dimaknai subhanallah, maha suci Allah, ya kan? Berarti kalau sudah Allah yang suci, kita tidak suci. Kalau kita tidak suci, tidak usah sibuk nyari kesalahan orang lain. Kita kan begitu. Kita ini sering sibuk nyari kesalahan orang. Dia berdosa, berdosa, oh ya kan? Ibu ngitung dosa orang. Padahal kalimat yang kita ungkapkan adalah subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Siapa yang kita besarkan? Tidak ada yang besar. Kita kecil, semua jabatan kecil, satu sosial kecil, tidak ada. Buktinya sampai tegak kita melas, Bu. Macam mana melas tuh? Itu posisi yang paling pasrah. Makanya pada saat sholat itu kan bersedekap tangan, walaupun terjadi perbedaan dalam mazhab, ada yang agak ke atas sedikit, ada yang pertengahan, ada yang pas di atas, itu terlepas dari itu. Tapi itu semua bentuk kepasrahan. Tidak ada yang besar. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingin mengajak kita, mari kita perbanyak tasbih wajib dan tasbih sunnah kita. Tasbih wajib kita tentu sholat. Bahkan sampai ada sholat tasbih. Misalnya kan, ada sholat tasbih. Kemudian banyak sekali kalimat-kalimat tasbih. Kalau aku ingin kabarkan ada satu amalan yang ringan di lisan tapi berat timbangannya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Misalnya begitu. Ibu-ibu jemaah sekalian, kenapa? Karena dengan kalimat itulah yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Coba misalnya begini, yang sering saya ungkapkan. Dalam hadis Muslim itu ada orang berdosa selama 70 tahun, kemudian sekali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu kan mensucikan Allah, maka dosa-dosanya seperti bayi dilahirkan dan dia dianggap mu'allaf dan menjadi muslim. Ini harus optimis, tidak usah pesimis. Apalagi ya Allah, kalau begini kayaknya tidak layak aku jadi penghuni surga, neraka tulah misalnya kan. Karena memang yang kita lakukan itu dalam rangka na'budu wa nasta'in. Mari kita perbanyak kalimat-kalimat tasbih ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kalimat ini yang terbaik diucapkan?
lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lailan itu artinya malam. Malam punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran, jangan kurang dari Anda bertasbih itu sebelum matahari terbit. Jadi waktu pagi ini punya kekuatan dari mulai habis maghrib sampai malam. Malam itu ada nuzul Quran, ada Isra Mi'raj, ada Lailatul Qadar, ada malam pertama, ada malam pengantin, tidak ada siang, ya kan? Ah, itu maksud saya. Jadi kekuatan malam itu luar biasa untuk meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkan waktulah kalau bagi yang memang kalau ini dikit nian Pak Wira pakai tasbih. Kalau pakai tangan kayaknya susah ngaturnya. Ada yang digital gini kan? Yang pakai ini Pak, yang pakai hitung-hitung kan? Yang kayak ini. Oh, ini 13.000 misalnya ya kan? Coba ibu-ibu, 1 detik itu 1 misalnya kan? Berarti 1 jam 3.600 kali. Kalau detik itu kita selamban. Subhanallah. 1 detik itu kan lama juga. Jangan-jangan 1 detik itu bisa sampai 3 atau 5 kali. Berarti banyak sekali yang bisa kita sucikan. Mari kita menjadi pengamal amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan para sahabat. Setelah kita bertasbih, perbanyak doa, karena memang tidak ada satu doa setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diijabah, kecuali itu ditunda. Ah, itu jangan pula ya kami berdoa terus Pak Wira cuma tidak. Itu menjadi ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Semua ibadah-ibadah kita itu sebenarnya intinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang akan Allah perjalankan. Kenapa Allah perjalankan? Kalimatnya bi'abdihi. Bi'abdihi itu hamba, bukan bi Muhammadin, bukan bi Rasulin. Kalau Allah perjalankan Muhammad, biasa Bapak Ibu memang orang yang suci, ya kan? Orang suci kekasihnya ya biasa aja. Tetapi Allah menggunakan asra bi abdihi, yang Allah perjalankan hambanya. Berarti boleh jadi Pak Ketua RT, boleh jadi pengurus masjid, tidak tahu kita. Yang tadi Allah perjalankan melalui, maksud saya perjalanan dalam pengertian bukan Isra Mi'rajnya, tetapi Allah ganti situasi. Yang dari sulit nian dengan bertasbih Allah permudah. Ini hampir tidak tahu apa kesekaan mati apa tidak, setengah mati, ternyata Allah sembuhkan. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Jadi Allah bisa angkat derajat. Kalau mau populer di dunia, kita tentu banyak silaturahim. Kalau perlu buatlah yang nyeleneh-nyeleneh. Kalau mau populer di langit, menjadi artis di langit, perbanyaklah tasbih. Karena seluruh para malaikat itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pas kita mulai, oh iya, ini ada jamaah masjid At-Taqwa, namanya ini. Ngapa kamu kenal para malaikat? Karena itu memang beliau ini suka bertasbih memuji Allah, amal kita sama, frekuensi kita sama, sehingga memang beliau itu tidak begitu populer di dunia. Kadang-kadang jamaah tidak begitu kenal, tapi para malaikat Allah sangat mengenal mereka itu, sehingga apapun yang kita hajatkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Boleh Bu, boleh. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Kadang-kadang tuh baru pertanyaan tuh ada kalau keluar masjid. Nah, ada nak ditanya tadi. Silakan Ibu Bapak kalau ada kita boleh. Iya.
kan banyak sekali Ustaz yang menyampaikan soal waktu terbaik itu adalah azan dan iqamah. Nah, diutamakan di waktu itu. Tapi kebanyakan, apakah misalnya ini tidak didengungkan dan sebagainya diatur, sehingga misalnya hampir kita lihat itu masjid-masjid itu kecepatan antara azan dan iqamah itu, sehingga misalnya ada zikir-zikir yang membuat nyaman, misalnya itu bisa membuat menambah kita. Saya pernah kita ngobrol dengan, walaupun diartikan oleh teman-teman dari jamaah kami dari Pakistan atau apa, mereka bertanya, kok cepat sekali antara azan dan iqamah? Dan setelah saya referensi juga, ternyata di beberapa negara itu mereka mendekatkan waktu subuh dengan waktu matahari itu. Nah, itu bagaimana dengan situasi itu? Baik, ya makasih Ibu dan Bapak. Allah menggunakan kata-kata asro. Asro itu artinya berjalan malam. Saro itu fi'il madinya berjalan malam. Siapa yang galak berjalan malam, bahasa Arabnya saro. Saya tidak tahu hubungannya saro gitu dengan saro itu, ya kan? Nah, yang jelas, kenapa malam? Malam itu punya makna spiritualitas yang tinggi. Siang untuk kita berkegiatan mencari kehidupan. Malam untuk meningkatkan kualitas spiritual. Itu dalam surah An-Naba juga dijelaskan. Nah, ada beberapa tempat, bahkan tidak hanya di luar negeri, saya kira beberapa daerah, terutama di daerah Jawa, termasuk kita pernah ke Muko-Muko, ada satu kampung yang memang agak lama menunggu waktu. Cuma menunggu waktu itu dalam pengertian supaya jamaah keluar dari ruang-ruang, dari rumah-rumah. Yang kita nih payah Bapak Ibu. Saya coba buka, kami itu pakai setelan begini, itu sampai 10 menit subuh. Saya hitung masih 15-20 orang juga. Coba kita banyakkan dikit 15 menit, masih juga itulah. Semakin ke ujung semakin aduh begitu, ya kan. Nah, apa yang ingin kita ungkapkan, bahwa sholat yang terbaik itu awal waktu, ya kan, awal waktu. Jadi kalau awal waktu berarti walaupun ada jedah, jangan puluh lamunian, normal. Makanya Rasulullah itu walaupun, jadi jaraknya kalau kita ngukur jarak waktu sholat Rasulullah itu berdasarkan hadis, jadi Rasul itu membaca suratnya itu yang pendek sekali, ya kan? Ada yang alam taro misalnya, ini kemudian surah alam nasyrah itu al-insyirah, berarti pendek sekali surat yang dibaca. Nah, al-insyirah dengan alam taro itu berarti 2 rakaat, setelah itu qomat. Berarti maksud saya, dulu tidak selama gitu. Kita kan lama juga, sampai berapa menit di sini? 10. Dari waktu 15. 10 menit. Ya kan udah cukup lama. Lah sampai 4 rakaat pula. Tadi ada Pak Haji tadi sampai 6 rakaat begitu, ya kan? Nah, itu jangan-janganlah dibaca sabisma rabbikal a'la misalnya, ya kan? Jangan-jangan ada yang baca An-Naba dan seterusnya. Jadi kalau mengukurnya sebenarnya idealnya, apalagi waktu subuh dengan waktu fajar itu kan dikit sekali. Nah, sebaiknya tidak begitu lama. Kalaupun ada di beberapa tempat, terutama di India, karena memang itu tidak tahu, kita ada filosofi, saya kira pasti ada filosofinya. Untuk kita masih normal lah, untuk Bengkulu terutama masih normal berdasarkan kajian hadis itu. Kita ngukurnya Rasul itu sholat qoblah subuhnya itu, ada yang menyebut itu sholat sunnah fajar, itu 2 rakaat surat al-insyirah dengan alam taro misalnya, kan, yang dia baca. Nah, berarti ukurannya kira-kira itulah. Nah, ukurannya begitu. Jadi makanya kita ambil jalan tengah adalah 10-15 menit. 10-15 menit. Bahkan kami di Masjid Al-Ansor di Sukarami itu agak lama, sampai 20-25 menit nunggu jamaah.
tapi semakin ditunggu semakin tidak datang gitu ya kan. Nah jadi maksud saya ada situasi-situasi sebaiknya jamaah itu jangan perlu nunggu, ditunggu. Sebaiknya mereka nunggu waktu sholat, karena kita hidup ini kan antara nunggu waktu sholat itulah, dari nunggu waktu sholat ke waktu sholat lagi. Artinya dari azan dan iqomah itu umur kita ini sedikit sekali. Jadi kalau saya lebih setuju jangan pula di akhir niat, walaupun memang itu sah secara hukum, tetapi afdol dalam sholat itu awal waktu, walaupun sah, ya kan? Atau misalnya asar ini, karena memang di Jawa lah, terutama saya agak lama juga di Jogja dulu, lama sekali. Kemudian sholawat terus, akhirnya hampir masuk, ya kan? Waktu seperti ini. Jadi kita khawatir kelamaan waktu juga mengganggu, mungkin boleh jadi batas waktunya sudah habis. Yang terbaik adalah waktu awal waktu sholat. Walaupun demikian tasbihnya itu ya jangan dianggap ibu bapak sholat itu tidak tasbih. Semuanya tasbih. Subhanakallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu semuanya tasbih. Jadi zikir atau tasbih terbaik sebenarnya pada saat sholat, pada saat sujud. Ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misalnya kan, itu kesempatan kekuatan yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu, karena kita lah ada minuman, belum. Ya, silakan. Kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.